Sebelum Anda menjawab pertanyaan ini, maka ada baiknya Anda menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Pertama, kita tidak boleh, hukum asal dari meyakini perkara gaib adalah haram, kecuali memang ada dalil yang memerintahkan kita untuk mengimaninya. Ya. Dan kita tidak boleh berbicara masalah gaib kecuali dengan pijakan dalil. Ya. Karena apabila kita berbicara perkara gaib tanpa pijakan dalil yang jelas, tanpa pijakan dalil yang akurat dan sahih, maka itu akan merusak akidah kita. Ya. Sehingga ketika kita membicarakan perkara gaib, maka kita tidak boleh keluar, kita tidak boleh membicarakan sesuatu kecuali yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Karena kalau masalah perkara gaib ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita tidak boleh ngarang, jadi kita tidak boleh mengada-ngada. Dan kita hanya sampaikan hanya sebatas apa yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran dan melalui lisan nabinya. Terkait tentang apakah ketika melihat penampakannya kemudian demam, apakah itu pengaruh dari jin? Kita ketahui dulu apakah jin bisa memberikan pengaruh kepada manusia. Kita katakan bisa, bisa memudaratkan manusia, bisa, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ingat jamaah, pada asalnya jin itu tidak bisa mengganggu orang beriman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu sultanu 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Syaitan itu tidak memiliki kekuasaan, tidak memiliki kekuatan untuk mengganggu orang beriman dan orang yang senantiasa tawakal kepada Rabb-nya. Maka pada hakikatnya setan itu tidak bisa mengganggu kita, orang beriman atau orang yang senantiasa bertawakal kepada Rabb-nya. Kemudian tentang dalil-dalil mengenai jin yang bisa memudaratkan manusia dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga banyak. Dalilnya juga banyak. Misalnya Nabi SAW pernah saat beliau sholat diganggu oleh jin misalnya, Nabi SAW pernah diganggu oleh jin. Kemudian Nabi menangkapnya dan mengikatnya di tiang masjid. Akan tetapi ingat jamaah, jin itu tidak bisa memperlihatkan dirinya kecuali setelah mereka mengubah rupanya. Jadi ketika Anda melihat jin yang melihat penampakan itu pada asalnya itu bukan itu bukan rupa mereka, bukan rupa asli mereka. Akan tetapi untuk bisa terlihat oleh manusia, mereka harus mengubah diri mereka terlebih dahulu. Itu tadi yang pertama, Nabi SAW pernah diganggu oleh jin saat sholat. Kemudian jin juga pernah mencuri di Baitul Mal, dan jin itu merubah rupanya seperti manusia. Fisiknya seperti manusia, dan Abu Hurairah menangkapnya yang ketiga kalinya. Jadi jin itu mencuri, dan ketiga kalinya Abu Hurairah menangkapnya. Dan sebelumnya yang pertama dan kedua Abu Hurairah memaafkannya. Kemudian ketiganya Abu Hurairah menangkapnya dan ingin melaporkannya. Kemudian jin tersebut mengajarkan kepada Abu Hurairah bahwasanya di antara ayat yang paling ditakuti oleh bangsa jin adalah ayat kursi. Kemudian Abu Hurairah melaporkan perkara ini kepada Rasulullah dan Rasulullah membenarkan hal itu. Kemudian juga misalnya ulama seperti Imam Mujahid pernah berdiri sholat malam. Kemudian beliau mendengar ada suara di belakang beliau, tetapi setelah beliau melihat ke belakang tidak ada apa-apa. Kemudian beliau menghadap ke depan dan ada anak kecil di depan beliau. Akhirnya anak kecil itu beliau kejar. Nah, kemudian hilang. Maka apa kata Imam Mujahid? Apa kata Imam Mujahid rahimahullah? Setan itu atau jin pada hakikatnya takut kepada manusia sebagaimana manusia takut kepada setan. Maka apabila kita melihat setan, maka kita jangan ada rasa takut di dalam hati kita. Karena syaitan itu akan semakin bisa mengganggu manusia, memudaratkan manusia apabila manusia itu takut kepada syaitan, apalagi sampai menghambakan diri kepada syaitan. Setelah kita mengetahui dalil-dalil apakah syaitan itu bisa mengganggu manusia atau memudaratkan manusia, maka kita katakan jin bisa memudaratkan manusia. Apalagi
yang menggunakan sihir ya, seperti santet misalnya ya, maka itu lebih mudah ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah misalnya demam setelah melihat penampakannya itu merupakan pengaruh dari jin? Ya, kita katakan wallahu alam, kita tidak bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikan, dan kita yakini bahwasanya jin itu bisa memudaratkan manusia atas izin Allah. Akan tetapi apakah demam itu disebabkan oleh jin? Ya wallahu alam, kita tidak bisa memastikan ya, karena tidak ada dalil yang menjelaskan masalah ini secara khusus. Iya. Akan tetapi ketahuilah jamaah, Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara misalnya menghadapi penampakan ya, dan yang semisalnya. Ya, seperti dengan mengucapkan ta'awuz, ya, a'udzubillahi samil alimi minasyaitonir rajim min hamdi wa nafthihi wa nafsi. Atau misalnya untuk mengusir mereka dari rumah ya, dengan ya membacakan surah Al-Baqarah di dalamnya dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya apakah demam yang karena kita melihat jin itu disebabkan oleh jin itu sendiri atau tidak, ya wallahu alam, kita tidak bisa memastikan. Ya, kita tidak bisa memastikan. Dan kita lihat ya, tidak semua orang yang melihat penampakan itu akan sakit setelahnya, akan demam ya. Akan tetapi hanya beberapa orang saja. Intinya kita perkuat mental kita, kemudian kita perbanyak amal soleh dan banyak berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah syaitan tidak akan bisa mengganggu kita. Tidak akan bisa mengganggu kita dan menakut-nakuti kita. Demikian, wallahu a'lam.